Ubur-ubur ikan lele, ada mahasiswi yang lagi dicari-cari polisi, Le. Kenapa rupanya dicari polisi, Pung? Dia menghina presiden, Le. Serius lah, Pung, serius. Cowok apa cewek, Pung? Cewek. Udah dibilang mahasiswi ya cewek lah. Berani kali dia, Bung. Ayo kita lihat ya. Kita lihat videonya. Sehina apa Bapak Prabowo dibikinnya. Selamat sore kawan-kawan. Kalau di sini capek nggak? Capek nggak? Nggak ada kata capek untuk memakzulkan Prabowo dan Gibran. Sepakat kawan-kawan? Prabowo dan Gibran memilih membuat undang-undang yang anti rakyat, tidak berpihak pada kita semua. Padahal ketika mereka waktu kampanye memohon membayar kita untuk apa? Untuk memilih mereka. Namun pada akhirnya suara kita tidak didengar. Sepakat kawan-kawan? Saya mengajak kawan-kawan untuk rangkul satu sama lain, nyanyi bersama-sama. Shalalalalala, Prabowo anjing. Shalalalalala, Prabowo anjing. Shalalalalala, Prabowo anjing. Shalalalalala, kawan-kawan tidak perlu takut. Kita di sini bersama, tidak perlu takut oleh kacung-kacung rezim di sana. Di samping kita tidak perlu takut. Karena apa? Karena kita lah pemilik hak suara itu, bukan kacung-kacung rezim yang berdiri di sana memprovokasi kita. Karena apa? Karena mereka dibayar lebih dari kita. Kawan-kawan, harusnya Prabowo Gibran sadar 100 hari tidak becus berdiri di istana. Lalu apa yang mau mereka lanjutkan? Apa yang mau mereka lanjutkan? Sepakat untuk penggal kepala-kepala mereka karena mereka tidak becus mendengarkan suara kita. Sepakat kawan-kawan? Tidak ada kata akhir dari perlawanan. Perlawanan akan terus ada dan berlipat ganda. Jadi para kacung-kacung rezim, jangan pikir kita akan menyerah. Karena kita tidak akan menyerah, karena kita akan terus berlawan sampai Prabowo Gibran sadar bahwa mereka tidak becus, bahwa mereka adalah anjing. Sepakat kawan-kawan? Bodoh kali lah kau. Nggak sadar kau diperalat. Terlalu muda kau kawan. Nggak matang otakmu. Nggak sadar kau siapa yang memperalat kau kan? Sampai segitu emosinya kau. Dengar kabar katanya udah diciduk dia. Saking semangatnya. Mahasewa. Coba katakan apa dibilang? Siapa kali dia mau menggal-menggal kepala orang? Kita penggal mereka karena mereka nggak mendengarkan suara kita. Coba apa dibilangnya lagi? Apa itu 100 hari kerja Prabowo Gibran nggak ada yang dihasilkan apa-apa? Untuk apa dilanjutkan lagi? Daripada kau kuliah udah berapa ratus hari kau kuliah? Apa yang bisa kau hasilkan untuk bangsa ini? Kalau ngomong kau jago kau. Lagian juga ku tengok dari ilmu orasimu kau nilaimu 5. Belum cocok kau berdiri di situ kawan. Makanya ku bilang kalau mau belajar orasi nih. Alah, orasi macam apa itu? Membinatang-binatangkan orang. Coba bayangkan kalian dulu ya, mahasiswa, tapi kualitas orasinya seperti itu.
Kayak demo pagar laut kau. Coba, apa yang sudah dihasilkan Prabowo Gibran? Setiap kebijakannya, setiap undang-undang yang dihasilkannya tidak pernah pro rakyat. Sayang yang mana? Makan bergizi gratis pro rakyat. Setelah itu efisiensi anggaran pro rakyat. Setelah itu apa lagi? Masalah PPN 12% pro rakyat. Masalah apa lagi? Ya, masalah pembentukan badan pengelolaan investasi itu juga pro rakyat. Itu untuk kemajuan masa depanmu. Kau anjing-anjingkan orang. Aku jujur aja ku bilang, ya, manggil nama bapaknya kawan gua aja aku gemetaran, apalagi menganjing-anjingkannya. Ini presiden. Anak siapa kau? Aku sanksi ini anak pejabat yang kena imbas dari efisiensi anggaran. Nggak bisa lagi bapaknya ke luar negeri. Nggak bisa lagi bapaknya mencewek di hotel. Nggak bisa lagi bapaknya dapat uang sampingan. Datang bapaknya ini kan, mau kemana kau nak? Aku mau orasi pak. Lanjutkan. Sama siapa kau pergi demo? Sama teman-teman lah pak. Maju terus. Apa rupanya mau kalian tuntut? Masalah efisiensi anggaran pak. Itu yang bapak mau. Ayo nak, tunjukkan baktimu kepada orang tua. Aduh, anak kecil. Greget gua. Ya, ini demo-demo Indonesia gelap. Sekarang masa depanmu yang gelap kan? Kau kalau udah demo-demo kayak gitu, kalau emosian jangan di atas, di bawah. Jujur aja ku bilang, kalau kau kena blacklist kau. Yang di bawah itu ikut-ikutan itu nggak nampak muka itu, aman masa depannya. Sok-sok berani kawan ini. Beda bro, ini bukan tahun 98. Rakyat mana yang kau bela? Sekarang ku bilang samamu, ya. Ku bilang samamu, rakyat hampir bisa dikatakan, ya, tidak ada rakyat yang suaranya terwakilkan sama kalian. Nggak ada. Ya paling 16%. Ya kan? Sebagian kecil yang 24%. Aduh, udah tahu. Tadi itu berkibar bendera apa? GMNI. Ada yang tahu GMNI afiliasinya ke mana? GMNI, banyak alumni GMNI yang masuk ke partai PDIP. Udah tahu kita. Ya udahlah, nggak usahlah kami itu nggak usahlah kalian itu kalian tutupi siapa di belakang kalian. Udah tahu kami, sudah tahu. Dan lebih mengerikannya lagi coba, ya, penggal katanya. Jadi begini, ku bilang sama kalian, ya, mahasiswa-mahasiswa ini kenapa makin lama makin banyak yang kurang ajar? Karena mereka menerima pengajaran-pengajaran yang kurang ajar. Ya, contoh-contohnya saja pembicara seperti model Rocky Gerung. Ya, mahasiswa akan melihat ketika pembicaranya berkata apapun, ya, berbicara apapun, menceramahkan apapun, itu akan diserap ke otaknya. Dan dia akan menjadikan pembicara itu teladan bagi kehidupan dia, bagi masa depannya dia. Dan ketika dia melihat bahwasanya pembicara kayak model Rocky Gerung dengan bebas mengatakan bahwa presiden anjing, 2 kali dikatakan presiden bajingan, dan tidak ada sedikit
pun ya respon daripada pemerintah dan tidak ada sedikit pun respon dari penegak hukum ya, dari aparat penegak hukum, itulah yang akan mereka tiru. Ya, kenapa mereka seberani itu? Karena mereka ada yang ngajarin. Siapapun. Ya, kita udah tahu lah ya, siapa orang yang berani mengatakan bajingan tolol selain Rocky Gerung. Emang bisa dipastikan pun dia ikut ceramahnya Rocky Gerung secara langsung atau secara tidak langsung? Ya, secara langsung kalau memang dia menerima ceramah, tapi secara tidak langsung dia kan baca berita. Sedangkan Rocky Gerung berani bilang bajingan tolol, berani bilang bajingan gitu kan. Itu aja bisa lolos apa lagi, aku pikirnya gitu kan. Mana bisa, ya kan? Ini udah lebih parah ini, ya. Jadi begini, ya. Kalau bicara tentang mahasiswa, ya, ini sekarang ini bisa dikatakan hampir dikatakan ini ada sekitar 20 atau 30 biar tahu kalian, ya. Mahasiswa ataupun kampus yang sudah terpapar radikalisme. Ya, apa sangkut pautnya? Perhatikan kalian, ya. Informasi tahun 2019, perhatikan, ya. Opung Parbela nggak main-main, ya. Opung Parbela kalau misalnya ngasih data sesuai, ya. Lihat ini. Ini informasi 2019. Ke-10 perguruan tinggi, ini hanya perguruan tinggi, makanya aku bilang ada sekitar 30, ya. 10 perguruan tinggi negeri, ya, dan ada 20 perguruan tinggi swasta, kemungkinan besar. Ke-10 perguruan tinggi negeri yang terpapar radikalisme keagamaan itu adalah Universitas Indonesia, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Institut Teknologi Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gajah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Sriwijaya, Universitas Erlangga, Universitas Mataram. Ini informasi bukan Opung Parbela yang mengeluarkan. Ya, kalian cari saja berita 2018-2019. Di situ pemerintah dan juga dinas pendidikan, ya, benar-benar kewalahan dengan, ya, paham radikalisme yang sudah menyusup kepada kampus-kampus, ya. Dan bisa jadi penanggulangannya itu belum tuntas. Coba bayangkan kalian, seberani itu seorang mahasiswa ingin memenggal presidennya, ya. Padahal kata-kata memenggal itu kebanyakan kita temukan dalam kamus-kamusnya HTI. Betul ku bilang sama kalian, ya. Jadi ini ya hati-hati, ya. Ini pun juga mahasiswa hati-hati. Ini tidak menutup kemungkinan bahwasanya selain orang-orang yang kontra dengan pemerintah, ini juga disusupi dengan HTI. Disusupi oleh oknum-oknum yang ingin menghancurkan bangsa kita, ya. Nah, orang biasanya kalau udah nekat seperti mahasiswi ini biasanya manusia-manusia yang sudah tercuci otaknya. Betul. Ku bilang sama kalian, gak gampang bicara memakzulkan, gak gampang bicara memenggal. Gak gampang itu. Karena apa? Karena itu biasanya dia itu sudah tercuci otaknya. Jadi dia udah nekat. Dia itu udah gak memikirkan apa lagi yang akan terjadi dengan dirinya. Itu dia, makanya ku bilang hati-hati loh untuk setiap kementerian pendidikan, ya. Hati-hati, tolong telusuri dan juga tolong sisir, ya, setiap kampus-kampus yang sudah pernah terpapar dengan paham radikalisme. Karena apa? Karena ini berbahaya untuk masa depan bangsa kita.
Itu apalagi ditambah adanya pembicara-pembicara seperti Rocky Gerung yang tidak mengedepankan adab, yang tidak mengedepankan moral, yang tidak mengedepankan etika, tapi mengedepankan cara berpikir bebas. Ini berbahaya aku bilang ya. Coba ini informasi valid biar tahu kalian. 10 perguruan tinggi negeri. Kalau kalian tengok lagi ke bawahnya, yang paling parah waktu tahun 2019, yang paling parah katanya IPB Institut Pertanian Bogor dan juga ITB Institut Teknologi Bandung. Aku tidak menjelek-jelekkan ya. Kita tidak menjelekkan kampusnya. Tapi yang kita waspadai adalah paparannya ini ya. Karena apa? Ini tidak menutup kemungkinan 10 tahun FPI, HTI, kaum khilafah tidak bisa bergerak oleh karena apa? Oleh karena ada Bapak Joko Widodo. Nah sekarang mereka mencari peluang ya. Mereka mencari kesempatan bagaimana supaya mereka bisa eksis kembali. Ya, itu aja. Makanya aku bilang, ini masyarakat ini Bapak apalagi mereka ini benci sekali dengan Bapak Prabowo sekarang. Karena apa? Bapak Prabowo yang kemarin selama 10 tahun mereka harapkan bisa mereka tunggangi, akhirnya ya setelah terpilih mereka nggak bisa tunggangi lagi. Karena apa? Karena Bapak Prabowo dikelilingi oleh orang-orang yang pro demokrasi dan pro NKRI. Itu dia ya. Jadi hati-hati ya. Bapak Prabowo ini bukan tipikal pemimpin yang bisa dibodoh-bodohi begitu saja. Ini intelijennya banyak ini. Opung Parbela, kau tahu kau banyak intelmu ya. Gampang menewek langkah-langkah orang ini. Ya, itu makanya aku bilang jangan pernah kalian itu mengatasnamakan rakyat. Karena apa? Rakyat tidak pernah terwakili sama kalian. Contoh di Makassar, bentrok mahasiswa dengan masyarakat karena apa? Gara-gara ulah mahasiswa, masyarakat nggak bisa kerja. Di blok jalan nggak bisa lewat. Tapi pro rakyat, pro masyarakat. Sampai biar tahu kalian, lempar-lemparan bom molotov, lempar-lemparan batu, lempar-lemparan tombak, busur anak panah. Aduh, kalian mau demo atau mau perang? Pemirsa, aksi mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Kericuhan terjadi antara mahasiswa dengan warga serta pengguna jalan. Kericuhan terjadi saat ratusan mahasiswa Universitas Negeri Makassar menggelar aksi di depan kampus mereka di Jalan APP Tarani, Makassar. Warga geram lantaran mahasiswa menutup secara total ruas Jalan APP Tarani dari arah flyover menuju Jalan Sultan Alauddin sehingga mengakibatkan kemacetan parah. Warga dan pengguna jalan kemudian membubarkan secara paksa aksi mahasiswa yang menolak program makan bergizi gratis dan efisiensi anggaran. Warga dan pengguna jalan lalu terlibat saling lempar dengan mahasiswa yang masih berunjuk rasa. Terhubung dengan Sabda Role. Selamat malam Sabda, bagaimana situasi saat ini di sana? Apakah masih terjadi kericuhan? Akan kami buka dan pelajar. Jadi silakan. Iya, selamat malam Vera dan juga pemirsa, kami informasikan untuk situasi terkini di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau di Jalan APP Tarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Seperti yang terlihat saat ini di layar kaca Anda, Vera dan juga pemirsa, saat ini pihak kepolisian masih terus berusaha untuk membubarkan kericuhan yang terjadi antara masyarakat dan mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar. Ya, dan tadi rekan-rekan petugas, kedua warga masyarakat yang masih berada tidak di hanya saling lempar batu dan anak panah atau busur, tapi juga saling lempar bom molotov sehingga membuat situasi semakin mencekam. Saat ini pihak kepolisian sedang
menghimbau kepada warga yang memang sedari tadi berada di lokasi ini untuk menyaksikan kericuhan ini untuk membubarkan diri karena kalau kita lihat situasinya memang saat ini sudah mulai kondusif. Tadi juga kami melihat ada 4 mahasiswa yang Jadi perhatikan kalian, coba kalian tanya dulu satu-satu sama mahasiswa itu ya. Yakin aku dari 10 mahasiswa cuma 2 yang ngerti apa tujuan dari demo tersebut. Yang 8 itu ngerame-ramein aja itu. Dan ini waspada ini kepada aparat penegak hukum ya. Ini waspada, tolong ya kepada bapak-bapak kepolisian ya. Jangan sampai terjadi seperti tahun lalu ya, beberapa tahun lalu ya. Ada orang-orang yang memakai alma mater mahasiswa, tapi sebetulnya mereka bukan mahasiswa. Iya, udah tahu kita permainan mereka. Kan begitu, kalau masalah alma mater itu bisanya itu dipinjam. Bisa itu dijahitkan sebentar kan begitu ya. Tapi aku yakin dan percaya ya, kalau untuk masalah demo-demo seperti ini nggak akan pengaruh ya terhadap pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Karena apa? Demo ini demo kosong. Kalian bisa lihat nggak benang merahnya ya? Setelah Hasto ditetapkan jadi setelah Hasto ditahan KPK baru nongol demo. Udah jelas kan? Indonesia gelap, partai gelap. Itu dia ya. Jadi untuk adik-adikku mahasiswa, aku sampaikan sama kalian ya, lebih bagus kalian belajar bagus-bagus ya. Perhatikan kalian IP kalian. Kalian ini sudah demo beberapa hari ya. Udah berapa mata kuliah yang tinggal? Lebih bagus cepat-cepat kalian masuk kuliah, kejar ketertinggalan kalian. Ya, karena apa? Karena masa depan kalian itu ditentukan oleh bagaimana cara kalian itu ya meraih nilai-nilai dengan prestasi, bukan demonstrasi. Sudah jelas? Ya. Jadi beda zaman tahun 98 dulu yang pintar-pintar yang demo, kalau zaman sekarang yang bodoh-bodoh. Kalau yang pintar nggak mau demo itu. Yakin kalian itu alma mater biru, alma mater merah, alma mater kuning, semuanya turun ke jalan? Turun ke jalan semua itu? Nggak yakin aku. Oke. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak ya. Aku minta tolong dulu Bapak ya. Kalau memang untuk Bapak Bapak Kapolri dan juga Panglima TNI, minta tolong dulu anak ini ya. Tolong dulu dicari keberadaannya. Kalau memang betul-betul sudah diciduk ya, tolong informasikan kepada masyarakat, publikasikan kepada masyarakat supaya kami yang resah dengan mulutnya anak ini itu bisa tenang ya. Artinya ya, jaga kepercayaan kami sebagai rakyat, sebagai masyarakat ya. Kami ingin harkat dan martabat pemimpin kami yaitu presiden betul-betul dijaga dengan baik. Ya, apalagi dia bilang apa? Apa dibilangnya tadi itu? Apa dibilangnya tadi itu? Kemarin mereka kampanye ngemis-ngemis minta suara sama kita. Sekarang suara kita tidak didengarkan. Tante kau nggak ada waktu kemarin itu kau milih dia. Nggak mau kayak gini. Aku yakin aku bilang sama kalian ya, jujur aja ya. Ini mahasiswa yang turun ke jalan ini hampir bisa dikatakan 80% bukan pemilih Prabowo Gibran. Jangan kau bilang-bilang kemarin kami pilih kau, sekarang kami bersuara, tolong dengarkan. Banyak kali ceritamu. Tadi aku udah mau berhenti loh. Kok jadi ku perpanjang lagi? Oke lah dulu ya. Salam Parbelak, salam NKRI harga mati.